Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang cara Al-Quran diwahyukan ya. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tahukah kalian bahwa Al-Quran yang kalian baca ya sekarang ini diturunkannya tidak sekaligus ya? Ya benar, Al-Quran memang diturunkannya secara berangsur-angsur. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu ya sahabatku semuanya, bahwa Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur ya. Terdapat di surah Al-Isra ayat 106. Dengan diturunkannya Al-Quran secara perlahan-lahan tentu membuat orang kafir waktu itu bertanya-tanya mengapa Allah menurunkannya demikian ya. Hal ini dapat kita lihat kisahnya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Surah Al-Furqan ayat 32 ya sahabatku semuanya. Dengan adanya pertanyaan tersebut dari orang-orang kafir, maka dalam ayat tersebut juga Allah menjawab, supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, teratur, dan benar. Di samping itu, tujuan lain dari Al-Quran diturunkan secara perlahan adalah: 1. Agar mudah dihafal, dimengerti, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, banyak ayat-ayat yang diturunkan merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Yang nomor 3, yaitu ayat-ayat diturunkan karena ketika itu terdapat peristiwa yang tidak dapat dipecahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menunggu turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ya. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah ayat 1 sampai ayat 5, yaitu surah Al-Alaq. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berkhalawat, menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sedangkan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat 3 dari surah Al-Maidah, yaitu diturunkannya di padang Arafah sewaktu Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah haji wada. Cara-cara Al-Quran diturunkan. Sementara itu, cara-cara Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril alaihissalam memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak melihat apapun, hanya merasa bahwa itu sudah berada di dalam kolbunya. Sebagaimana sabda beliau, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kolbuku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 51. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabi aw yursila rasula fayuhiya biidnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Shadaqallahul azim, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Surah Asy-Syu'ara ayat 51. Malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Yang nomor 3, wahyu datang seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Terkadang di keningnya berpancaran keringat. Meskipun di musim dingin, kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena terasa amat berat. Bila wahyu itu sedang diturunkan ketika beliau mengendarai unta, diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keningnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai barulah beliau kembali seperti biasa. Gitu ya sahabatku semuanya. Dan yang nomor 4, bagaimana cara Al-Quran diturunkan atau wahyu dari Allah diturunkan ya, yang beransur-ansur itu. Yang keempat yaitu malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar dalam wujud aslinya. Hal ini tersebut dalam surah An-Najm ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad rahu nazlata ukhra inda sidratil muntaha. Yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain kedua ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Surah An-Najm ayat 13
dan 14. Demikianlah ya sahabat-sahabatku semuanya, cara-cara Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, mudah-mudahan sahabatku semuanya, di sini ada Al-Quran ya. Nah, ini Al-Quran itu adalah kitabullah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pedoman hidup kita jika kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin selamat dunia akhirat. Yuk kita baca Al-Quran, resapi maknanya, dan amalkan isi Al-Quran. Insya Allah Al-Quran menjadi syafaat ketika di hari kiamat bagi orang yang membacanya dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran tadi diturunkan bagaimana cara-caranya yang tadi ya sahabatku semuanya, berangsur-angsur melalui wasilah Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, ketika kita baca Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu berdawam membaca ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa, sahabatku semuanya. Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah kolbu yang akan suatu saat bercahaya ketika kita dawam membaca ayat suci Al-Quran, dan Al-Quran akan memberikan ketenangan kepada kolbu-kolbu yang selalu dawam membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.